Iya, Pak. Di STN, Pak. Oh, di STN. Asli mana nih, Medan? Medan, Pak. Tagalung ke berapa? Ke 18, Pak. Oh, ke 18 berarti. Ya, karena kalau Simorangkir sama Tagalung kan masih keluarga ya, saudara jadinya ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, iya. Kalau saya ke 15 ya. Oke, kita lanjut ya. Mengenai osteoporosis ya. Osteoporosis. Oke, ya. Nah, jadi untuk osteoporosis ya di sini teman-teman ya. Jadi osteoporosis ini terjadi biasanya ya, banyak terjadi pada usia degeneratif ya. Jadi osteoporosis ini merupakan penyakit degeneratif ya. Merupakan penyakit degeneratif ya, dalam artian semakin bertambah usia, semakin rentan terjadinya osteoporosis ya, seperti itu. Nah, kemudian osteoporosis ini juga ya, osteoporosis ini juga banyak ditemukan pada wanita ya dibandingkan pria ya. Jadi wanita resiko osteoporosisnya lebih tinggi dibandingkan pria ya. Wanita, terutama wanita yang telah menopause ya. Wanita yang telah menopause ya, oke. Itu resiko osteoporosisnya lebih tinggi dibandingkan pria ya. Nah, kenapa demikian? Ya, hal ini dikarenakan ya pada tulang itu terdapat yang namanya osteoklas dan osteoblas ya. Osteoklas dengan osteoblas ya. Nah, jadi pada tulang itu terdapat yang namanya osteoklas dan osteoblas. Oke, ya. Nah, osteoklas ini merupakan suatu hormon di mana perannya adalah menghancurkan massa tulang ya. Jadi osteoklas ini bisa kita bilang penghancur sel-sel tulang itu sendiri ya, penghancur seperti itu. Nah, sedangkan osteoblas di sini adalah pembentuk dari massa tulangnya ya, pembentuk. Nah, jadi di tulang itu ada osteoklas dan osteoblas, di mana osteoklas dan osteoblas ini kerjanya berlawanan ya, kerjanya berlawanan. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, estrogen itu memiliki peran, teman-teman ya. Estrogen itu memiliki peran ya, di mana estrogen ini berperan dalam menghambat kerja dari osteoklas. Dan dia bisa menstimulasi kerja osteoblas ya. Jadi estrogen ini berperan dalam menghambat dari kerja osteoklas. Sedangkan dia bisa menstimulasi kerja dari osteoblas. Nah, ini peran dari estrogen ya, peran dari estrogen ya. Nah, kemudian pada wanita yang telah menopause ya, oke, maka produksi estrogen ini akan menurun ya, estrogennya menurun. Nah, yang mengakibatkan kerja osteoklasnya akan meningkat ya. Kerja osteoklas akan meningkat. Jadi penghancur tulangnya akan meningkat. Nah, kemudian otomatis karena estrogen turun, maka kerja dari osteoblasnya akan menurun. Nah, ya. Jadi dengan ketiadaan estrogen, dengan rendahnya kadar estrogen, maka osteoklas ini yang akan dominan dibandingkan osteoblas. Ya, kalau lebih dominan penghancur tulangnya dibandingkan pembentuk tulangnya,
maka kepadatan tulangnya akan menurun sehingga hal ini mencetus kondisi osteoporosis. Bisa dipahamin? Bisa. Saya, oke ya. Jadi simpelnya seperti itu, ya. Simpelnya seperti itu, ya. Karena ini penyakit degeneratif, ya. Jadi hormonal juga berperan, ya. Hormonal juga berperan. Oke. Jadi ini saya hapus, ya. Nah, kemudian ya untuk asesmen terkait osteoporosis itu dilakukan pemeriksaan T-score, ya. Jadi dilakukan pemeriksaan T-score, ya. Nah, di mana T-score ini, ya, itu yang pertama, ya, nilainya ada 1 sampai -1, ya. Jadi range-nya ada 1 sampai -1. Ya. Nah, T-score dengan 1 sampai -1, ya, ini adalah T-score orang normal. Ya, orang normal. Nah, T-score-nya seperti ini, ya. Jadi tulangnya normal, kepadatan tulangnya normal, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah T-score, ya, -1 sampai dengan -2,5, ya. Nah, ini adalah T-score untuk pasien-pasien yang mengalami osteopenia, ya. T-score untuk pasien-pasien yang mengalami osteopenia, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah T-score, ya, yang sudah lebih dari -2,5, ya, atau di bawah 2,5, ya, bukan lebih, ya, kalau minus, ya, di bawah 2,5, ya, di bawah 2,5 kalau minus. Nah, T-score di bawah 2,5, misalnya apa? Misalnya -3, ya, misalnya -3, ya, -3, misalnya -4, ya, seperti itu. Nah, ini adalah ketika T-score di bawah -2,5, maka ini adalah T-score untuk pasien-pasien yang mengalami osteoporosis, ya. Nah, jadi untuk mendiagnosa apakah pasien itu mengalami osteoporosis atau tidak, itu menggunakan T-score, ya, menggunakan T-score. Oke. Nah, pada pasien yang mengalami osteopenia cukup diberikan terapi suplemen, ya, cukup diberikan terapi suplemen. Mana terapi suplemen yang bisa digunakan adalah vitamin D3 yang dalam bentuk aktif, ya, vitamin D3 yang dalam bentuk aktif dikombinasi dengan kalsium, ya. Kemarin apa peran dari vitamin D3? Apa perannya terhadap kalsium? Masih ingat kemarin waktu kita bahas ginjal? Apa peran vitamin D3? Meningkatkan absorpsi kalsium. Iya, meningkatkan absorpsi dari kalsiumnya, ya. Nah, itu peran dari D3-nya, ya. Gitu. Oke, ya. Nah, kemudian jikalau sudah osteoporosis, ya, maka kita membutuhkan obat yang tujuannya menghambat osteoklas. Nah, ya. Jadi kita membutuhkan obat yang tujuannya menghambat osteoklas. Nah, obat tersebut adalah bifosfonat, ya. Bifosfonat. Nah, jadi bifosfonat ini kerjanya dia itu menghambat osteoklas, ya, dan dia akan meningkatkan aktivitas dari osteoblas. Ya. Jadi kerjanya bifosfonat seperti itu, ya, meningkatkan aktivitas osteoblas dan harapannya bisa menghambat aktivitas dari osteoklas, ya. Nah, bifosfonat ini ada banyak contohnya, ya. Contoh-contoh bifosfonat ini ada banyak, ya. Contoh-contoh bifosfonat. Misalnya seperti, ya, 1 alendronat, ya. Kemudian yang kedua risendronat, ya. Risendronat.
ketiga ibandronat ya. Ibandronat. Nah, ini adalah contoh-contoh golongan bifosfonat. Ya, contoh-contoh golongan bifosfonat. Ya. Nah, pasien osteoporosis, ya, ya, tujuan terapi kita itu cuma satu, ya. Tujuan terapi kita itu hanya satu, karena nggak bisa sembuh pasiennya ini, ya. Bagaimana mau sembuh kalau terkait penyakit degeneratif? Memang tubuhnya udah nggak bisa memproduksi secara maksimal. Jadi tujuan terapi osteoporosis ini cuma satu, ya, tujuan terapinya yaitu cegah pasien agar tidak patah tulang, ya, cegah pasiennya agar tidak fraktur, ya. Nah, jadi bifosfonat ini tujuan terapinya adalah biar pasien-pasien osteoporosis itu tidak mengalami fraktur, biar nggak patah tulang. Ya, tujuan terapinya seperti itu. Ya, nggak bisa sembuh karena penyakitnya nggak bisa sembuh seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk bifosfonat sendiri, ya, untuk agen bifosfonat di sini, ya, untuk agen bifosfonat di sini, ya, bioafabilitas obatnya sangat-sangat rendah, ya. Bioafabilitas obatnya itu sangat rendah. Jadi bioafabilitasnya sangat rendah, ya. Bioafabilitasnya itu dikatakan sekitar 2% atau hanya 2% bioafabilitasnya. Bioafabilitas. Ya. Jadi bioafabilitasnya sangat rendah, ya, cuma 2%. Nah, karena bioafabilitasnya ini sangat rendah, ya, maka untuk mengkonsumsi bifosfonat, untuk mengkonsumsi obat-obatan bifosfonat, dicarilah waktu lambung benar-benar kosong. Dicarilah waktu lambung benar-benar kosong. Oke, ya. Jadi untuk mengkonsumsi agen bifosfonat, dicarilah waktu lambung benar-benar kosong, ya. Nah, waktu lambung kita benar-benar kosong adalah saat pagi hari. Kenapa pagi hari lambung kita kosong? Karena malam harinya nggak ada intake makanan, ya. Jadi untuk agen bifosfonat diminum saat pagi hari. Ya, jadi minumnya pagi hari, ya, sebelum makan atau sarapan. Ya, jadi untuk agen bifosfonat, karena bioafabilitas obatnya sangat rendah, maka diminum pagi hari sebelum makan atau sebelum sarapan. Ya, di mana untuk alendronat, ya, untuk alendronat di sini diminum 30 menit sebelum makan. Oke. Kemudian untuk ibandronat, ya, ibandronat di sini diminum 60 menit sebelum makan. Ya. Bentar, saya nyontek dulu untuk untuk risendronat ini. Tunggu ya. Saya buka dulu guideline-nya. Lupa saya nih. Risendronat ini antara 30 atau enggak 60 ya. Bentar. Nyontek dulu. Mana dia? Ah, ini. Osteoporosis. Tulang dan sendi. Tulang dan sendi. Apa tadi? Risendronat ya. Risendronat diminum bla bla bla. 30 menit ya. 30 menit sebelum makan ya. Minumnya 30 menit sebelum makan. Oke. Ya, jadi untuk risendronat diminum 30 menit sebelum makan ya. Oke. Risendronat
diminum 30 menit sebelum makan. Ya, 30 menit sebelum makan. Oke, ya. Nah, jadi ini cara-cara minum obat-obatannya. Ya, cara-cara minumnya. Berarti yang beda, apalin aja yang beda. Yang beda hanya ibandronat, yaitu 60 menit. Ya. Nah, kemudian agen bifosfonat di sini, ya dapat menyebabkan esofagitis, ya. Dia dapat mengiritasi esofagus, ya. Jadi sifatnya dia dapat mengiritasi esofagus. Dapat mengiritasi esofagus. Nah, karena obat-obatan ini dapat mengiritasi esofagus, ya, sehingga kita harus mencegah agar pasiennya tidak mengalami esofagitis, ya, agar pasiennya tidak mengalami esofagitis dengan cara satu, ya, pasien ketika menggunakan obat ini, ya, ketika minum agen bifosfonat, ya, ya, bifos harus berdiri atau duduk tegak, ya. Kenapa harus berdiri atau duduk tegak? Ya, karena biar obatnya cepat turun ke lambung, ya. Agar obatnya cepat turun ke lambung. Jadi pasiennya disarankan untuk berdiri atau duduk tegak. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, yang kemudian pasien harus minum, ya. Pasien harus minum dengan segelas penuh air putih, ya. Minum, ya, segelas penuh air putih, Biar apa? Biar obatnya cepat turun ke lambung. Ya, biar obatnya cepat turun ke lambung. Ya, jadi air putihnya nanti ngedorong obat yang ada di esofagus untuk menuju ke lambung. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, posisi duduk atau berdiri tegak, ya. Duduk atau berdiri tegak dipertahankan selama 30 menit, ya. Dipertahankan selama 30 menit. Nah, ini anjurannya, ya. Anjurannya ketika pasien menggunakan agen bifosfonat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah esofagitis. Ya, jadi ada 3 cara pencegahan esofagitis. Oke. Nah, yang kemudian yang keempat adalah yang selanjutnya adalah, ya, agen bifosfonat di sini terdeposit di jaringan tulang, ya. Jadi agen bifosfonat ini terdeposit, ya, atau terikat kuat pada jaringan tulang, ya, pada jaringan tulang. Nah, jadi dia terdeposit atau terikat kuat pada jaringan tulang, ya. Nah, karena obat-obatan ini, ya, terdeposit atau terikat kuat pada jaringan tulang, maka penggunaan obat ini bisa seminggu sekali, ya, bisa seminggu sekali, bahkan bisa sebulan sekali. Nah, jadi obat ini bisa diminum 1 kali sehari, ya, bisa diminum 1 kali sehari, oke, bisa diminum seminggu sekali, ya, seminggu sekali, ya, bisa juga diminum sebulan sekali, seperti itu, ya. Nah, misalkan saya kasih contoh dalam artian alendronat. Ya, alendronat ini nanti dosisnya misalkan 10 mg per hari. Nah, alendronat dosisnya 10 mg per hari. Nah, berarti boleh nggak diminum 1 kali seminggu? Boleh jawabannya. Ya, boleh. Kalau dosis per minggunya berarti alendronatnya menjadi 1 minggu ada berapa hari?
7 hari 70. Ya, 7 kali 10 berarti dosis per minggunya adalah 70 mg. Nah, seperti itulah contohnya. Ya. Jadi boleh minum seminggu sekali, ya minum sekali boleh, sehari sekali boleh, ya. Cuman ya melihat bifosfonat ini sangat ribet untuk diminum, ya. Jadi pasiennya harus tegak, bahkan posisi tegaknya harus dipertahankan 30 menit ketika mengkonsumsi obat ini. Daripada capek-capek setiap hari seperti itu, ya mending minumnya seminggu sekali atau enggak sebulan sekali. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini catatan untuk bifosfonat. Ada yang ingin berdiskusi perihal bifosfonat di sini? Silahkan. Kak, izin bertanya. Boleh. Bagaimana, Dek? Berarti untuk penggunaan sebulannya dia dikalikan 30 ya? Benar. Tapi yang dianjurkan menggunakan sebulan sekali itu hanya ibandronat, ya. Jadi ibandronat ini ada sediaan sebulan sekalinya, ya. Jadi sediaannya yang 150 mg, ya. Sediaannya 150 mg. Karena dosisnya ibandronatnya 5 mg, ya. Ada sediaan yang yang sebulan sekali kayak gitu. Ya, ada sediaan yang sebulan sekali karena dosisnya 150. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Kak. Boleh, bagaimana? Nah, tadi jaringannya agak hilang, mau minta di ini yang digunakan 1 minggu sekali itu kalau misalnya gunakan alendronat berarti 1 minggu sekali langsung 70 mg atau gimana? Langsung 70 mg. Ada sediaan 70 mg-nya. Ya. Jadi dalam artian yang ada sediaannya baru ya kita kasih. Jadi misalnya harus minum 7 tablet langsung, ya tidak seperti itu. Jadi ya kalau ada sediaan per minggunya ya udah kita kasih. Ya. Kalau langsung minum 7 tablet, misalnya langsung minum 7 tablet misalkan pasiennya, ya itu akan meningkatkan resiko apa? Esofagitisnya kalau terlalu banyak tablet yang diminum. Ya atau iya? Kalau terlalu banyak tablet yang diminum, resiko esofagitisnya makin tinggi nggak? Pasti makin tinggi, ya gitu. Jadi kalau ada sediaan yang sebulan sekali, ya udah dikasih yang sebulan sekali. Kalau ada sediaan yang seminggu sekali, ya udah dikasih seminggu sekali. Gitu. Ya. Ada lagi? Tapi pasien-pasien osteoporosis ya, kalau fraktur baru ke rumah sakit, ya. Jadi kalau udah fraktur baru dia ke rumah sakit kayak gitu ya. Jadi nggak di asesmen ya, asesmennya telat gitu ya. Diagnosanya telat, udah fraktur baru ke rumah sakit. Biasanya kayak gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Kak, maaf izin bertanya. Bagaimana? Untuk diagnosis osteoporosis ini hanya dilihat dari nilai test score ya? Apa Benar, ada test gejala score. klinik gitu? Gejala kliniknya tidak ada ya. Gejala kliniknya tidak. Ya paling nyeri-nyeri tulang ya. Paling nyeri-nyeri tulang itu gejala kliniknya ya. Nyeri-nyeri tulang. Jadi yang kita lihat adalah test score ya. Tapi sebenarnya ada juga jet score deh ya. Ada test score, ada jet score ya. Tapi di UKI kan kebanyakan pakainya test score ya. Kalau jet score ini kita pakai pada pasien-pasien yang belum menopause. Belum menopause ya. Kemudian laki di bawah usia 6 tahun. Nah, ini kita pakai jet score. 60 tahun, sorry. Nah, ini pakainya jet score ya. Ada test score, ada jet score. Kalau test score ini wanita yang telah menopause ya dan pria lebih dari 60 tahun. Kalau jet score ini kita pakai belum menopause dan usianya untuk laki-laki di bawah 60 tahun. Ya, cuman ini nggak pernah terbahas di UKI. Nggak pernah juga UKI itu paling langsung diagnosanya osteoporosis, terapi apa yang dipakai bifosfonat. Karena teman-teman kan apoteker tidak berurusan dengan diagnosa, ya.
Kak izin tanya, ada nggak efek samping minum? Jadi ada nggak ya efek samping yang paling tinggi resikonya adalah ini tetap ya esofagitis ya. Jadi walaupun diminum 1 kali sehari, seminggu sekali atau sebulan sekali ya sama saja ya untuk efek sampingnya ya sama saja ya. Izin Bang, Risendronat berapa dosisnya Risendronat? Tadi kalau nggak salah saya lihat itu kalau sepintas soal tadi ya. Berapa dosisnya tadi? Nah ini nih ya. Nah ini ya. Dosis per harinya 5 mg, per minggunya 35 mg. Ya, per minggu. Kelihatan nggak nih, Dek? Kelihatan nggak yang bertanya dosis? Kelihatan ya? Oke, ya. Oke, ada lagi? Mau tanya, Bang. Boleh, Berarti boleh. ini untuk Bagaimana? terapinya apa? Apakah apa? Terapinya seumur hidup atau bagaimana kalau emang udah didiagnosis osteoporosis? Osteoporosis, ya, osteoporosis, apakah terapinya seumur hidup? Ya, bisa dikatakan seumur hidup, tapi dalam artian, T-skornya kembali normal, bagus, stop dulu aja terapinya, nanti cek lagi kalau pasiennya misalkan nyeri-nyeri tulang, dikasih lagi, ya. Cuman susah untuk menuju normal itu, ya. Untuk menuju normal itu susah untuk pasien-pasien yang mengalami osteoporosis ini, ya. Ya, jadi bisa dibilang terapinya apakah seumur hidup? Ya bisa dibilang terapinya seumur hidup. Karena apa? Karena usia-usia pasien yang terkena osteoporosis adalah usia-usia lansia, ya, usia-usia lansia, menopause. Biasanya menopause itu berapa? Usia 60 tahun ke atas. Ya kan? Umur Indonesia berapa, Dek? Rata-rata umur orang Indonesia berapa? Rata-rata umur orang Indonesia. Coba kita cari di Google ya. Rata-rata umur ini ada nih. Rata-rata umur orang Indonesia ya 70 tahun. Ya. Ya, jadi bisa dibilang ya seumur hidup lah ya. Karena 5 tahun lagi gitu ya estimasinya ya. Itulah. Oke. Apalagi kalau pasiennya itu matanya mulai kabur ya rabun kayak gitu kan, itu kan kalau matanya mulai rabun itu kan resiko untuk jatuh tinggi, jatuh sedikit bisa fraktur ya seperti itu. Apakah ada sediaan suntiknya Bang agar menurunkan? Ada sediaan suntiknya ya, ada sediaan suntiknya untuk golongan bifosfonat ini, sediaan suntiknya ada, yaitu ibandronat tadi. Ibandronat itu ada sediaan suntiknya ya. Kak izin bertanya untuk pasien osteoporosis terkait terapi non farmakologinya, apakah ada terapi non farmakologinya? Sejauh ini nggak ada dibahas ya terapi untuk non farmakologinya ya, karena kalau kayak suplemen vitamin D dan kalsium itu termasuk terapi farmakologi ya. Suplemen kalsium dan vitamin D itu termasuk terapi farmakologi ya. Nah, jadi kalau untuk terapi non farmakologi ini ya biasanya dilakukan sebelum dia menopause ya. Sebelum dia menopause itu dilakukan. Misalnya apa? Rutin minum susu ya. Susu yang tinggi kalsium 1 kali sehari. Misalnya apa tuh merek susu yang pada orang-orang tua yang khusus karena usianya apa? Anlen, sebut merek langsung kan? Anlen gitu kan? Ada ya. Seperti itu. Itu sih terapi pencegahan jatuhnya ya. Makanya saya sempat berdiskusi kemarin sama Objen ya, sama teman yang memang Objen gitu ya. Ibu hamil tuh butuh tinggi kalsium katanya seperti itu ya. Ibu hamil tuh harus, wanita itu dan juga wanita itu memang harus ya harus rutin minum kalsium kayak gitu katanya ya.
harus rutin minum kalsium ya, karena resiko osteoporosnya tinggi, apalagi ketika dia hamil itu dia harus banyak-banyak menggunakan kalsium karena eh, dia dan si anak itu butuh kalsium gitu. Jadi daily intake kalsiumnya akan dinaikkan ketika dia hamil kayak gitu ya. Jadi cewek-cewek itu disaranin rutin minum kalsium ya, kalsium laktat itu minum deh ya. Cuman saya nggak setuju sih ya, karena nggak ada guideline, itu hanya pemikiran warung kopi ya. Jadi kalau saya kan di warung kopi itu ya selalu diskusi ya dengan teman-teman yang lagi ambil spesialis itu ya. Tiap hari itu diskusi itu. Ada aja yang kita bahas ya. Kak izin bertanya, untuk kriteria apabila sudah terjadi fraktur, itu kan fraktur deh, patah tulang. Kalau fraktur patah tulang itu kelihatan nggak? Adik bisa lihat nggak kasat mata kalau pasiennya udah patah tulang? Kelihatan ya. Jadi kalau open fracture ya kelihatan. Kalau cross fracture ya harus di scan ya, harus difoto ya. Fraktur itu ya fraktur ya. Seperti itu, patah tulang itu fraktur ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti tergantung frakturnya, apakah ini close fracture atau open fracture. Kalau open fracture ya jelas kelihatan kasat mata. Kalau cross fracture ya udah berarti pasiennya itu harus di scan ya. Oh, lokasi dislokasinya seperti apa, patahannya kemana kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya, Kak izin bertanya, untuk kriteria pemilihan obatnya apa? Bifosfonat ini lini pertama. Ya, bifosfonat ini lini pertama. Nah, kemudian selanjutnya, ketika tidak ada perbaikan, ya, ketika tidak ada perbaikan atau ketika bifosfonat ini tidak efektif, ya, ketika bifosfonat, tidak efektif, ya, tidak efektif, atau pasiennya intoleransi penggunaan bifosfonat ya, ketika bifosfonat tidak efektif atau pasiennya intoleransi ya, dalam artian dia alergi penggunaan bifosfonat ya, dalam artian oh dia ini hipokalsemi. Nah, jadi bifosfonat ini kan bisa menyebabkan hipokalsemia ya, bisa menyebabkan hipokalsemia. Karena apa? Karena dia nyedot semua kalsium yang ada di darah itu, disedot semua bawa ke tulang. Makanya pasiennya resiko hipokalsemia ya, hipokalsemia ya. Nah, jadi ketika bifosfonat ini tidak efektif atau pasiennya intoleransi penggunaan bifosfonat, maka teman-teman bisa memberikan ya, dapat memberikan terapi. Nah, dapat memberikan terapi seperti denosumab ya, monoklonal antibody ya, denosumab ya, atau teriparatid. Nah, jadi bebas mau pakai denosumab ataupun teriparatid. Kita ngomong halu aja ya. Karena ini kan ada nggak obatnya nih? Pertanyaannya di situ, di Indonesia ada nggak obat ini? Gitu ya pertanyaannya. Nah, jadi ketika bifosfonat tidak efektif atau intoleransi, dapat diberikan denosumab atau teriparatid. Ya, dapat diberikan denosumab atau teriparatid. Oke. Nah, namun pada wanita yang sedang menopause, yang telah menopause, ya, pada wanita yang telah menopause, bifosfonat ini tidak berdiri sendiri, ya. Biasanya dia diberikan dengan terapi tambahan, ya. Jadi untuk wanita menopause, ya, untuk wanita yang telah menopause, ya, jadi kita bisa memberikan terapi tambahan, ya. Dapat diberikan terapi tambahan, Nah, terapi tambahannya adalah terapi hormonal. Ya, terapi hormonal. Kita akan memberikan agonis estrogen. Ya, kita akan memberikan agonis estrogen, yaitu raloxifene. Ya, jadi untuk wanita yang telah menopause, ya, tunggu deh, saya akan telepon sebentar.
Ya, jadi untuk wanita menopause dapat diberikan terapi tambahan. Ya, ini saya tambahan. Ya, terapi tambahan. Jadi sifatnya itu tambahan, ya, bukan terapi inti, tapi melainkan terapi tambahan. Ya, terapi inti tetap bifosfonat. Ya, tapi pada wanita menopause bisa diberikan terapi tambahan, yaitu raloxifene. Nah, studi juga mengatakan raloxifene, tamoxifen, ini juga bisa mencegah kanker payudara. Ya, jadi studi juga mengatakan pemberian raloxifene ini bisa mencegah kanker payudara. Ya, bisa, ya. Nah, jadi pada wanita yang sedang menopause, ya, memang lini pertama ingat, lini pertama osteoporosis itu adalah bifosfonat, ya. Diingat, lini pertama osteoporosis itu adalah bifosfonat. Ketika bifosfonat ini tidak efektif, maka bisa diganti dengan apa tadi? Alternatif denosumab atau deriparatid. Nah, pada wanita yang telah menopause bisa ditambahkan apa? Raloxifene. Raloxifene juga bisa mencegah kanker payudara. Ya. Lebih baik, maksudnya apa nih? Ditakutkan yang terjadi fraktur bagian tulang belakang sehingga tidak dapat duduk. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ditakutkan apa ini maksudnya? Lebih baik oral atau suntik apabila gitu. Lebih baik oral atau suntik apabila tergantung ya frakturnya yang bagian mana. Kalau kalau pasiennya dalam keadaan dalam keadaan fraktur misalkan, ya, fraktur. Nah, jadi kalau fraktur, pernah nggak lihat pasien-pasien yang sedang dirawat fraktur itu? Mungkin nggak, kalau misalnya kakinya patah, itu kan kakinya itu kayak diangkat gitu deh, ya. Jadi pasiennya itu tidur, nggak bisa duduk, ya. Pasiennya itu tidur, nggak bisa duduk. Nah, jadi dalam artian kalau pasiennya memang nggak bisa berdiri tegak atau duduk tegak, ya udah kasih yang IV. Tapi jikalau pasiennya masih bisa duduk tegak atau berdiri tegak, ya udah boleh bisa dikasih oral kayak gitu ya. Itu untuk bifosfonat ya. Bifosfonat itu selagi pasien bisa berdiri atau duduk tegak nggak masalah dipakein oral. Tapi kalau pasiennya nggak bisa tegak itu ya udah jangan diberikan yang oral, tapi melainkan yang IV. Kemudian apakah ada terapi tambahan anti nyerinya? Boleh kalau udah fraktur. Kalau udah fraktur kan nyeri sekali. Ya, nanti dioperasi kan pasti nyeri. Ya udah dikasih terapi tambahan anti nyeri. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi simptomatik ada, ya, terapi simptomatik itu ada. Oh, pasiennya fraktur, kemudian udah dioperasi, oh, infeksi ternyata luka operasinya. Kasih antibiotik, ya. Jadi terapi simptomatik itu pasti ada, ya. Oke, ada lagi. Sebelum saya hapus semua, bisa dipahamin osteoporosisnya? Nah, ini izin bertanya Kak, pasien osteoporosis perlu tambahan suplemen tulang nggak? Ya, jawabannya butuh ya. Vitamin D dan kalsium itu tetap butuh ya. Vitamin D dan kalsium ini tetap diberikan ya. Vitamin D3 dan kalsium ini tetap diberikan ya. Banyak dijual ya, banyak dijual kombinasi vitamin D3 dengan kalsium itu banyak dijual ya. Dijarakin nggak Bang? Jelas dijarakin ya. Bifosfonat dengan kalsium itu berinteraksi ya. Bifosfonat dengan kalsium itu berinteraksi ya. Bifosfonat ya, semua golongan bifosfonat itu akan mengalami interaksi dengan kalsium, bukan dengan vitamin D3-nya tapi dengan kalsiumnya ya. Jadi kalsium di sini menghambat absorpsi dari bifosfonat. Kalsium di sini menghambat absorpsi dan bifosfonat ya, dihambat absorpsi bifosfonatnya ya. Kalsium menghambat absorpsi dari agen bifosfonatnya ya. Nah, sehingga
diberikan jeda waktu. Jadi kalau ada interaksi di fase absorpsi, masih bisa kita berikan jeda waktu. Ya, jadi solusi untuk jeda waktu ini kalau interaksinya diabsorpsi. Jadi jeda 2 jam. Ya, bisa dijeda 2 jam. Jeda 2 jam. Mana yang duluan? Jelas bifosfonat dulu yang kita berikan. Ya. Setelah bifosfonat masuk, baru diberikan kalsiumnya dengan vitamin D itu. Biasanya di 1 tablet. Ya, banyak kok sediaan. Ya. CA menghambat absorpsi bifosfonat. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Boleh saya hapus semua? Boleh. Oke, ya. Oke, ya. Nah, kemudian kita akan membahas osteoartritis. Ya, kita bahas mengenai osteoartritis. Artritis. Ya. Kita bahas mengenai osteoartritis. Nah, untuk osteoartritis di sini sama, dia juga merupakan penyakit degeneratif ya. Jadi terjadi pada usia lanjut ya umumnya ya. Jadi dia merupakan penyakit degeneratif ya. Nah, terjadinya osteoartritis di sini akibat adanya kekurangan, akibat adanya penurunan produksi ya, penurunan produksi dari sinovial fluid ya. Jadi akibat penurunan produksi dari sinovial fluid ya, sinovial fluid. Nah, nanti kita bahas sinovial fluid ini apa. Nah, ketika sinovial fluid ini menurun produksinya, ya, ketika sinovial fluid ini menurun produksinya, maka akan terjadi cartilago damage ya. Jaringan cartilago damage ya. Cartilago kerusakan cartilago ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kerusakan cartilago ya. Nah, kerusakan cartilago di sini menyebabkan pasiennya mengalami nyeri dan inflamasi ya. Nah, maka daripada itu terapi OA, terapi osteoartritis itu akan fokus dalam mengatasi nyerinya ya. Jadi terapi osteoartritis akan fokus dalam mengatasi nyerinya ya, ya. Jadi untuk OA terapi kita fokus dalam mengatasi nyeri. Nah, saya kasih gambaran terkait sinovial fluid di sini dulu ya. Nah, jadi misalkan ini sendi ya. Jadi penghubung antara tulang dan tulang itu adalah sendi ya. Kaki teman-teman bisa dilekuk ya karena ada sendi. Bayangin kalau nggak ada sendi ya lurus terus, tegak lurus terus badan teman-teman, nggak bisa lekuk kanan, lekuk kiri ya. Jadi penghubung antara tulang itu adalah sendi ya. Nah, jadi ini anggaplah ya. Nah, jadi ini tulang dan tulang ya. Nah, di tengah ini adalah sendi. Ya, di tengah ini adalah sendinya. Ntar dulu saya gambar warna merah ya. Nah, ini adalah sendinya. Nah, oke ya. Nah, di bagian tengah sendi ini ada yang dikenal dengan istilah sinovial fluid
Ya, jadi yang warna biru yang akan saya gambar di sini adalah synovial fluid. Nah, di sini ini ada synovial fluid. Ya, di sini ini ada synovial fluid. Ya, di sini ini ada synovial fluid. Nah, jadi di sini ada cairan, ya, cairan sendi lah istilahnya. Ya, oke. Nah, di ujung sendi di sini, di ujung tulang itu, ya, jadi tulang itu, ya, di ujung tulang itu ada yang namanya kartilago. Jadi yang warna kuning, ya, yang akan saya gambar warna kuning ini adalah kartilagonya. Nah, jadi ini adalah kartilagonya. Ya, ini adalah kartilagonya. Oke. Ini adalah kartilagonya. Nah, jadi ini sendi. Antara sendi dan sendi itu ada apa namanya? Antara tulang dan tulang ada sendi. Nah, di sendi itu ada synovial fluid. Nah, di ujung tulang itu, di ujung tulang ini ada kartilago. Ya. Nah, teman-teman bayangin jika synovial fluid ini nggak ada, ya, jika synovial fluid ini nggak ada, ya, maka tulang itu nggak enak gesekannya, sendi itu nggak enak gesekannya karena nggak ada pelumasnya, ya. Sendi itu nggak enak gesekannya karena nggak ada airnya, nggak ada cairannya, nggak ada synovial fluidnya, ya. Nah, ketika tidak ada cairan synovial fluid di sini, maka antara kartilago satu dengan kartilago lainnya itu langsung bergesekan, ya. Antara kartilago sorry, suara saya kedengeran suara saya? Kedengaran. Dengar. Ya, mohon maaf ya, kepental keluar lagi. Ya, mohon maaf, kepental keluar. Nah, jadi nah inilah saya ambil contoh ini. Ya. Oke. Nah, mana dia? Nah, ya. Sik. Gambar. Nah, gambar ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatannya. Nah, jadi ini adalah yang sebelah kiri ini adalah tulang yang normal, sendi yang normal. Ya, yang sebelah kiri ini adalah sendi yang normal. Ini ada, ya, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini adalah sendi yang normal. Ya, ini normal. Ya, oke. Ini adalah pasien yang mengalami osteoartritis. Nah, yang biru ini adalah synovial fluid. Yang biru di tengah ini adalah synovial fluid. Nah, yang biru muda ini adalah apa tadi berarti namanya ini? Yang biru muda nih? Iya, kartilago. Nah, yang biru di tengah ini namanya kartilago. Synovial fluid nggak ada, sendinya kekurangan cairan. Jadi kartilagonya langsung bersentuh, kartilago atas sama kartilago bawah ini langsung bersentuhan, bergesekan. Jadi kartilagonya rusak. Ya, kartilagonya rusak menimbulkan rasa apa tadi? Nyeri dan inflamasi. Udah bisa dibayangin berarti untuk osteoartritis? Bisa. Oke, ya. Sekarang kita ke terapinya, ya. Nah, berarti untuk pasien yang mengalami osteoartritis itu nanti terapinya ya udah kita akan mengatasi nyerinya, ya. Jadi kita akan mengatasi nyerinya. Nah, tata laksana dari osteoartritis ya, tata laksana OA, ya.
Nah, jadi untuk tata laksana osteoartritis itu adalah fokus dulu mengatasi nyeri. Nah, lini pertama untuk mengatasi nyeri pada OA itu menggunakan acetaminophen atau paracetamol, ya. Nah, ini lini pertama, ya. Atau bisa juga menggunakan NSAID, ya, atau bisa juga menggunakan NSAID, ya. NSAID boleh, ya. Tapi yang dianjurkan sebagai yang pertama adalah paracetamolnya. Ini yang lebih dipreferkan. Loh, kenapa dipreferkan di awal? Karena relatif lebih aman. Ya, ini yang dipreferkan si paracetamol ini. Oke. Ya. Nah, kemudian ya kedua obat ini diminum ya, di oral ya, penggunaannya oral ya. Kemudian jika obat oral ini tidak efektif, baik pemberian paracetamol ataupun NSAID di sini tidak efektif, ya, maka bisa menambahkan, ya, dapat ditambahkan dengan sediaan topikal, ya, dapat dikombinasi, ya, dapat dikombinasi dengan sediaan topikal. Nah, jadi sediaan topikal, ya, sediaan topikal yang bisa digunakan adalah capsaicin. Ya, capsaicin. Ya, atau pakai topikal NSAID bisa, ya. NSAID yang ada topikalnya apa, Dek? Diclofenac. Diclofenac, ya. Ada. Jadi mau pakai topikal capsaicin atau NSAID bebas. NSAID saya tulis ya. NSAID ya. Topikal NSAID ya. Sorry. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada terapi-terapi lain ya, ada terapi-terapi lain ya. Yang dimana terapi-terapi lain seperti satu ya, terapi lain ya, yang dimana seperti satu glukosamin dan kondroitin ya, glukosamin dan kondroitin. Nah, jadi glukosamin dan kondroitin ini merupakan suplementasi herbal ya. Jadi glukosamin dan kondroitin ini merupakan suplementasi herbal ya. Jadi suplemen ya, atau herbal ya. Yang harapannya, jadi dengan pemberian glukosamin, dengan pemberian kondroitin, ya harapannya produksi cairan sinovial itu meningkat. Ya, jadi harapannya di situ. Ya, jadi dengan pemberian glukosamin, dengan pemberian kondroitin, harapannya produksi cairan-cairan sinovial itu meningkat. Oke, tapi ada tapinya, tapi beberapa guideline tidak merekomendasikan pemberian glukosamin dan kondroitin ini. Loh, kenapa? Karena belum terbukti efektif. Ya. Jadi glukosamin dan kondroitin ini belum terbukti efektif. Tapi nyatanya apa namanya? Sebentar, Dek. Saya ada apa nih? Oh, alah. Oh, sorry. Oke. Ya, tapi nyatanya di lapangan masih sering diresepkan. Ya, nyatanya di lapangan masih sering digunakan. Ya, banyak itu ya. Apalagi di kimia farma itu kan banyak suplementasi ya. Karena dia konsiansi dengan produk-produk herbal ya. Nah, kemudian ini terapi lain deh ya. Ini terapi lain, bukan terapi inti ya. Ini adalah terapi lain, bukan terapi inti ya. Nah, kemudian ada juga terapi yaitu pelumas sendi ya. Jadi diberikan pelumas sendi dari luar ya. Jadi diberikan pelumas sendi dari luar ya. Nah, istilahnya adalah asam hyaluronat ya. Nah, jadi diberikan pelumas sendi dari luar. Nah, biasanya asam hyaluronat ini penggunaannya 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Atau bisa juga diberikan antiinflamasi. Nah, antiinflamasi langsung disuntikan.
ya, yaitu misalkan intraartikular triamsinolon, ya, intraartikular triamsinolon. Jadi langsung disuntikan di sendinya, ya. Jadi langsung disuntikan di sendinya. Jadi untuk asam hyaluronat, ya, untuk intraartikular triamsinolon ini langsung disuntikan di sendi, ya. Yang ini harapannya bisa sebagai pelumas sendi, yang ini harapannya bisa sebagai antiinflamasinya, ya. Jadi asam hyaluronat itu harapannya bisa sebagai pelumasnya, ya. Pelumasnya. Nah, kalau yang ini intraartikular triamsinolon ini sebagai antiinflamasinya, ya, antiinflamasinya, ya. Nah, solusi akhir, ya, OA ini nggak bisa sembuh, ya. Solusi akhirnya bagaimana? Ya, joint replacement, ya, pergantian sendi. Ya. Jadi pergantian sendi endingnya nanti. Jadi kalau sudah nggak bisa terapi obat-obatan, ya, pasiennya tetap mengeluh nyeri, ya, kemudian pasiennya mau dilakukan joint replacement, dalam artian dia mau dioperasi, ya, maka kita bisa melakukan operasi, ya, pergantian sendi atau joint replacement, ya. Jadi untuk osteoartritis, lini pertama nyerinya pakai paracetamol, ya, atau mau pakai NSAID juga boleh, tapi paracetamol lebih dipreferkan. Sediaan oral bisa dikombinasi dengan sediaan topikal, nggak masalah. Ya, untuk terapi lain yang belum terbukti efektif ada glukosamin dan kondroitin. Kemudian ada terapi injeksi intraartikular, ada asam hyaluronat, ada triamsinolon, di mana untuk asam hyaluronat tujuannya sebagai pelumas sendinya. Kalau triamsinolon tujuannya sebagai antiinflamasi. Ya. Jadi untuk osteoartritis seperti ini, ya, biasanya keluar juga di UKI, ya, pasien obat apa yang direkomendasikan, ya itu paracetamol, ya, seperti itu. Ada yang ingin berdiskusi, silahkan. Kak, Ya, ini maaf. pertanyaan. Oke, ya, jadi terapi OA, ya, ini terapi OA pinggul. Glukosamin ini walaupun terapi OA apapun nggak ada rekomendasinya, ya, tidak terbukti efektif. Ya benar, kalau OA itu nanti kan dibagi, ada pinggul, ya, ada lutut, ya, seperti itu dibagi. Tapi untuk glukosamin itu nggak ada yang digunakan, dalam artinya nggak ada rekomendasinya, tapi di lapangan masih tetap dipakai. Ya. Ada lagi, silakan. Bang, izin bertanya. Ya, silakan. Bang, Bagaimana? kan tadi kalau misalnya udah nggak bisa teratasi lagi dengan obat-obatan, dilakukan operasi pergantian sendi. Nah, jadi kalau sendinya udah diganti, itu kemungkinan akan terjadi Udah nggak nyeri. osteoartritis. Udah nggak nyeri berarti. Nggak akan dia terjadi osteoartritis karena kan pakainya sudah bukan yang asli biologi, ya, tapi mekanik udah pakainya. Jadi nggak akan dia mengalami nyeri lagi, ya. Seperti itu. Ya, jadi pergantian sendi itu dalam artian pasiennya udah nggak akan merasakan nyeri kalau operasinya benar, ya. Kalau ortonya benar mengoperasi pasiennya, kalau ortonya nggak benar mengoperasi pasiennya, nyeri lagi pasiennya, malah makin parah. Kalau benar, ya. Tuh, kalau nggak benar ya sabar. Itulah, ya. Oke, untuk pemeriksaan laboratoriumnya cuma foto aja deh, ya. Foto, ya, CT scan, ya, seperti itu. Cuman foto aja, ya, osteoartritis. Nah, biasanya kalau osteoartritis ini sendi yang kena itu sendi-sendi yang besar, ya, yang sering digunakan. Ya, misalnya lutut, pinggul, ya, itu kan sering digunakan. Biasanya itu, ya, sendinya. Jadi sendi-sendi kecil nggak pernah kena, ya, jarang kena. Nggak pernah bahkan, ya, karena sendi-sendi besar yang kena kalau osteoartritis. Nah, yang paling banyak pasiennya itu di lutut, ya.
Apalagi kalau teman-teman nanti di apotek, nah, waktu PKPA di apotek banyak nggak pasien-pasien yang tua itu bilang, oh sakit sekali lututnya gitu. Banyak nggak Iya, itu? banyak. Nah itu banyak itu ya. Seperti itu. Nah kalau ini ada terapi apa namanya terapi non farmakologinya ya. Non farmakologinya ini ada bersama fisioterapi nanti ya. Melakukan minimal exercise ya. Ada itu senam osteoartritis itu ada ya, senam osteoartritis itu ada. Kalau non kalau laboratoriumnya cuma foto aja sama gejala ya. Gejalanya apa gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Kak, izin bertanya, Boleh. Kak, untuk penyebabnya itu apakah hanya usia lanjut atau ada faktor lain? Ada juga faktor lain, misalnya dia tabrakan ya. Kalau dia belum lanjut usia misalkan ya tabrakan, cedera, trauma, ya itu bisa nyebabin osteoartritis. Ya. Tapi sebagian besar memang usia lanjut ya seperti itu. Kak izin bertanya untuk obat atasi nyeri menyesuaikan dengan nilai fas nyeri OA. Kalau memang menyesuaikan obatnya apa aja Kak sesuai fas. Tidak, OA ini tidak melihat visual analog scale ya. OA ini tidak melihat visual analog scale. Ya. Jadi untuk nyeri OA ya udah ini aja terapinya. Ini satu pakai paracetamol dan lain-lain. Ingat, OA itu tidak melihat visual analog scale ya. Jadi tidak semua nyeri itu akan melihat visual analog scale ya. Oke, ini pertanyaan temannya ya. Kak izin bertanya untuk obat atasi nyeri menyelesaikan dan tidak ya, tidak. Visual analog scale ini kita lakukan kalau pasiennya habis operasi. Ya. Kalau pasiennya habis operasi atau enggak pasiennya nyeri kronik, misalnya kayak nyeri kanker, kayak gitu tuh, habis operasi biasanya dilakukan visual analog scale. Ya. Tuh, obatnya apa aja Kak yang sesuai pas nyeri? Ini enggak ada kalau di OA ya udah kalau terapi nyeri OA udah aja ikutin yang ini. Ya. Jadi OA itu ya udah ikutin yang ini aja terapinya gitu ya. Nah, kemudian apa nih pertanyaannya? Obatnya apa aja Kak yang sesuai fas nyerinya? Nanti kita bahas di nyeri. Ya, nanti kita bahas di nyeri dalam artian bagaimana tata laksana nyeri berdasarkan WHO Leader Pain. Dan ada tidak obat yang KI sama pasien OA? Pasien OA apakah ada yang KI? Sejauh ini nggak ada yang KI ya, tergantung dia ada komorbidnya atau enggak ya, dalam artian terkait pemilihan anti nyeri. Tapi nanti kita bahas, kita akan fokus bahas ketika kita membahas nyeri ya. Jangan semua nyeri harus ada fasnya, tidak ya. Contoh kemarin GOT nyeri nggak GOT itu? GOT itu nyeri nggak? Kemarin GOT itu nyeri ya. GOT itu nyeri. Nah, saya pakai visual analog scale nggak kemarin? Tidak. Untuk nyeri GOT kasih apa? Kasih apa? Colchicine atau apa lagi? NSAID atau apa lagi? Kortikosteroid. Nggak ada saya bahas visual analog scale. Apalagi yang pernah saya bahas nyeri neuropati pada pasien DM. Nyeri neuropati, ada saya bahas visual analog scale? Nggak ada. Pakai apa kemarin nyeri neuropati? Gabapentin dan kawan-kawan. Jangan semua nyeri mau difaskan, tidak ya, tidak seperti itu deh ya, seperti itu. Ya, jadi khusus nyeri-nyeri tertentu yang bisa dilihat visual analog scale-nya ya, terutama pada pasien yang nyeri habis operasi ya. Biar nggak ya, biar apa namanya, biar tidak salah ya ke depannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kak izin bertanya, kalau habis pasang pen sudah pernah diberikan obat nyeri seperti paracetamol dan NSAID.
tapi masih merasakan nyeri juga. Sekiranya apa ya terapi yang efektif untuk mengatasi nyerinya? Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya, kalau kasusnya seperti ini, coba kombinasikan, ya, coba kombinasikan antara paracetamol plus NSAID, ya. Ini kemarin kombinasi enggak? Kombinasi paracetamol plus NSAID. Nih, ya. Tidak Bang, hanya diberikan paracetamol saja kemudian beda lagi untuk NSAID sendiri juga. Oke, coba kombinasiin yang ini karena kombinasi antara paracetamol dan NSAID bisa, studi mengatakan bisa meningkatkan efek anti nyeri. Ya. Jadi efek anti nyerinya meningkat 50%. Ya, efek anti nyerinya meningkat kalau dikombinasikan. Itu ada jurnal. Ya. Makanya saya kalau di apotik ada orang sakit gigi itu daripada saya kasih obat Cataflam 8.000 sebiji, ya, sebiji saya kasih ibuprofen sama paracetamol, saya kombinasi. Ya. Saya kombinasikan itu paracetamol yang kasih yang 500, ibuprofennya kasih yang 400, ya. Makanya sekarang kalau ada orang ke apotik saya itu ya mencari obat gigi, obat sakit gigi, mereka nggak bilang Ponstan. Mereka nggak bilang Cataflam, tidak bilang seperti itu. Mereka bilang beli obat sakit gigi yang 2 macam itu. Ya. Padahal itu saya kombinasinya paracetamol sama ibuprofen. Berarti kombinasinya NSAID-nya ibuprofen tadi ya, Kak? Ibuprofen boleh, diclofenac boleh. Ya. Intinya NSAID. Ya. Oh, iya. Baik, Intinya Kak, terima NSAID. kasih. Oke, ada lagi ini pertanyaan. Ya. Bang, maaf jika pasien OA komplikasi gimana? Misalkan pasiennya gagal ginjal. Paracetamol itu aman, ya. Paracetamol itu aman. Nah, nih, Bang, maaf kalau pasiennya komplikasi gagal ginjal gimana? Apakah paracetamol itu aman, ya? Paracetamol itu aman, cuma kan dia bersifat hepatotoksik, ya. Ya udah, kalau paracetamol nggak bisa dipakai, nanti ganti ibuprofen. Ya, kalau gagal ginjal aman paracetamol, ya. Gagal ginjal itu aman paracetamol. Justru NSAID yang nggak aman pada pasien gagal ginjal, ya. NSAID yang tidak aman pada pasien gagal ginjal. Paracetamol aman, ya. Oke, kemudian ada lagi di sini, ya menarik sekali kayak tulangan sendiri, ya. Oke. Ini ada, Kak izin bertanya, untuk pengobatan paracetamol sendiri apakah diminum saat? Iya, benar. Ya. Jadi yang namanya anti nyeri, ya ingat ya anti nyeri itu, terapi nyeri itu simptomatik, ya. Simptomatik. Kalau ada gejala baru diminum, kalau nggak ada gejala ya jangan diminum, ya. Makanya Prorenata untuk anti nyeri itu, demam, nyeri, ya, pilek, batuk itu kan Prorenata semua, ya. Kalau ada gejala baru diberikan. Ya, kalau nggak ada gejala ya jangan diberikan. Jadi minumnya kalau nyeri aja, kalau nggak nyeri ya jangan diminum. Ya, jadi minumnya kalau nyeri saja, kalau nggak nyeri jangan diminum. Ya, makanya bagaimana biar pasiennya nggak nyeri? Ya udah istirahat aja dulu, gitu biasanya kan. Jangan melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa nyerinya. Nah, itu ya. Nah, ini sama kayak ini, adik ini tadi, pasang pen, nyeri. Nah, jadi jangan melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa nyerinya. Udah gitu aja juga kuncinya. Percuma minum paracetamol, percuma minum NSAID, tapi masih saja melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa nyeri. Jadi kasih dulu bagian organnya sakit itu istirahat. Ya, kasih dulu dia mengalami penyembuhan, baru pelan-pelan melakukan aktivitas. Ya. Jadi nyeri itu kan ada pemicunya ya. Kalau kita jauhi pemicunya, berarti ya udah bisa menghilangkan nyerinya ya. Beda ya. Ini kemarin apakah gejala nyerinya sama dengan asam urat, Kak? Beda ya. Beda. Kemarin udah saya lihatkan bukan topi pada got itu. Topi pada got. Kalau OA ini nyerinya tuh nggak bengkak. Jadi bengkaknya itu cuman di cuman di sendinya, di dalamnya bengkaknya. Nggak sampai keluarnya.
Tapi kalau gout itu bengkak banget, ya. Jadi luar-luarnya itu bengkak semua, merah, ya, merah. Nah, itu kalau gout, ya. Kak, izin bertanya, OA osteoartritis yang paling tepat digunakan, maksudnya OA osteoartritis. Oh, yang paling tepat digunakan injeksi apa? Oh, ini terkait yang mana nih, Dek? Terkait asam hyaluronat sama triamcinolon ini. Itukah maksudnya? Iya benar, Kak. Oke, yang mana yang paling tepat? Studi mengatakan, studi yang paling banyak adalah menggunakan asam hyaluronat. Ya, studi yang paling banyak adalah menggunakan asam hyaluronat. Ya, cuman sama letaknya. Ya, terapi lain ini sama-sama tidak terbukti efektif. Ya, sama letaknya. Ya, sama letaknya. Tidak dalam artian belum terlalu bermanfaat. Jadi tapi studi yang paling banyak itu menggunakan asam hyaluronat. Ya. Jadi kalau disuruh pilih yang mana yang lebih tepat, ya saya lebih memilih yang lebih banyak studinya, ya, yaitu asam hyaluronat. Ya. Ini terapi lain ini kenapa saya taruh di terapi lain? Karena ini belum terbukti terkait manfaatnya. Tapi masih banyak yang melakukan di rumah sakit. Bahkan anestesi yang terbaru, ya, bahkan ada kemarin saya ngobrol sama teman anestesi itu karena kan kalau nyeri itu kan mereka, ya, nyeri itu kan bagian anestesi sama spesialis saraf, ya. Jadi kalau anestesi itu kan ada nanti dia konsultan nyeri itu ada, spesialis saraf juga sama ada konsultan nyerinya. Jadi mereka nanti rebutan pasien itu, ya. Jadi ada metode baru dari anestesi, itu adalah memberikan dextrose, ya. Jadi disuntikan. Jadi pasien-pasien OA itu disuntikan dextrose di sendinya, ya. Nah, jadi carinya efek hiperosmolarnya. Jadi kalau udah hiperosmolar, nanti sel-selnya mati semua. Jadi semua sel-selnya sendinya itu mati semua. Nah, harapannya apa? Ketika sudah mati semua, harapannya itu nanti muncul sel-sel baru. Ya. Muncul sel-sel baru, tapi itu jurnal, ya. Tapi pernah dilakukan, ini sering dilakukan anestesi, ya, pada pasien OA itu suntikin dextrose itu, ya. Tapi belum difikskan sama guideline, ya. Jadi yang belum difikskan sama guideline itu yang ngapain dijelasin, ya, karena nggak terbukti, belum terbukti, ya. Kalau sudah terbukti ya pasti guideline merekomendasikan nanti, ya. Karena kalau udah guideline itu udah terbukti secara evidence base, ya. Kalau sudah ngomong guideline itu udah terbukti secara evidence base. Oke, ada lagi? Boleh saya hapus semua? Jadi teman-teman nih enaknya tuh langsung belajar baca guideline, ya. Itu udah terbukti secara evidence base, ya. Untuk pria dan wanita apakah resikonya sama besar? Tidak, lebih resiko wanita. Kenapa wanita lebih beresiko? Kenapa kira-kira? Kenapa wanita lebih beresiko? Karena wanita mana lebih berat, bobot wanita atau bobot pria? Saya tanya dulu ke adik-adik, mana lebih berat, bobot wanita atau bobot pria? Bobot pria, Bang. Iya, Bobot pria atau wanita? Kalau tingginya sama nih, kira-kira nih, tingginya sama, mana lebih berat? Wanita. Wanita, karena wanita itu lebih banyak apanya? Lemaknya, ya, wanita itu lebih banyak lemaknya. Jadi karena bobot wanita itu lebih berat dibandingkan pria, dan berarti sendinya itu bekerja lebih berat pada wanita. Jadi osteoartritis lebih banyak pada wanita biasanya. Waktu kerja di apotek, waktu PKPA di apotek kemarin mana lebih banyak? Pasien pria atau wanita yang pergi ke apotek karena keluhan nyeri sendi? Pasien wanita, Bang. Wanita, Bang. Mana sama? Oh, kalau saya lebih banyak wanita, ya. Nanti non farmakologinya apa ya? Turunin berat badan, ya, itu untuk osteoartritis, turunin berat badan, ya.
sama melakukan fisioterapi. Ya. Ada fisioterapi untuk osteoartritis. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian kita bahas mengenai rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis. Nah, ini juga sama yang terkena sendi ya. Yang terkena adalah sendi. Ya, arthritis. Rheumatoid arthritis ya. Kenanya juga sendi, ya, kenanya juga sendi. Nah, tapi bedanya adalah, ya, kalau rheumatoid arthritis ini, ya, lebih banyak lagi sendi yang kena. Jadi sendi-sendi kecil, sendi-sendi di jari, sendi-sendi di bahu, ya. Jadi semua jenis sendi bisa terkena. Karena apa? Karena ini merupakan suatu penyakit autoimun, ya. Autoimun. Jadi tubuhnya terlalu banyak memproduksi sistem imun. Ya. Jadi rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun. Jadi tubuhnya pasien terlalu banyak memproduksi autoimun. Ya. Apa contoh autoimun yang dominan diproduksi? Ada sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi itu kan merupakan sistem imun kita. Ya. Sitokin proinflamasi banyak diproduksi, ya, inflamasi, ya. Apa contoh sitokin proinflamasi kemarin? Interleukin. Iya, interleukin, ya. Nah, ini cuman katanya kalau rheumatoid arthritis ini yang paling banyak adalah interleukin 1, ya. Interleukin 1 atau IL-1 yang paling dominan pada rheumatoid arthritis, ya. Nah, ini. Nah, kemudian terlalu banyak juga memproduksi TNF alfa, ya. TNF alfa. Nah, ini jadinya apa namanya, sistem-sistem imun yang banyak aktif, ya. Sistem-sistem imun yang banyak aktif. Nah, sitokin proinflamasi TNF alfa ini akan menyebabkan suatu peradangan, ya. Dialah yang menyebabkan suatu peradangan dan atau inflamasi tadi. Ya, ini dia sumbernya, inflamasinya itu di sini. Ya, inflamasi. Nah, inflamasinya menyebabkan pasiennya mengalami nyeri. Nah, inilah perjalanannya. Jadi kalau autoimun ya seperti ini. Ya, jadi autoimun itu tubuhnya terlalu banyak membuat sel-sel imunnya terlalu aktif sehingga pengeluaran sitokin proinflamasi dan lain-lain itu akan tinggi, ya, autoimun. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, maka daripada itu, untuk mengatasi kondisi nyeri atau inflamasi pada pasien rheumatoid arthritis, ya, untuk mengatasi kondisi nyeri dan inflamasi di sini, kita nggak butuh analgesik, ya, kita nggak butuh nyeri, kita hambat aja nih proses-proses autoimunnya, ya. Jadi RA itu kita hambat proses-proses autoimunnya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua nyeri itu bisa diselesaikan oleh pemberian anti nyeri. Ya, jadi kita harus cari tahu penyebab nyerinya ini apa. Ya. Nah, jadi itu, ya, penyebab nyerinya ini apa? Contoh, saya kasih contoh, misalkan. Adik-adik, ada yang pernah ada yang pernah GERD atau GERD gitu? Ada yang pernah nggak? Ada, Kak. Oke. Kalau GERD itu nyeri nggak ulu hatinya? Nyeri nggak perutnya? Nyeri. Kasih anti nyeri nggak? Tidak. Makin kambuh pasiennya dikasih anti nyeri. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gini juga RA ini. RA ini nyeri sendinya, nyeri. Ya, nyeri sekali pasti. Apakah diberikan anti nyeri? Tidak, dihambat saja sistem imunnya yang apa namanya? Yang autoimunnya ini dihambat saja. Jadi tidak semua anti nyeri
itu bisa diberikan pada penyakit-penyakit yang simptomatik atau gejalanya itu nyeri, tidak semua. Ya, itu yang teman-teman harus garis bawahi. Ya, pasien dengan angina, misalkan penyakit jantung koroner, kemudian nyeri dada, nyeri dadanya angina. Ada diberikan NSAID angina? Enggak. Enggak. ISDN masuk. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, untuk menghambat proses autoimun di sini, maka obat-obatan pada rheumatoid arthritis, ya, itu diberikan, dan di mana obat yang mengatasi rheumatoid arthritis itu disebut dengan istilah DMARD. Ya. Obat untuk mengatasi rheumatoid arthritis ini disebut dengan istilah DMARD. Ya. Disease modifying anti-rheumatic drug. Ya, disease modifying anti-rheumatoid drug. Nah, itu kepanjangannya DMARD. Ya. Nah, DMARD ini nanti ada yang tradisional. Ya. DMARD ini ada dua jenisnya nantinya. Ada yang tradisional DMARD, ya, atau disebut istilahnya DMARD non-biological, ya, atau DMARD non-biological, di mana contoh-contoh dari tradisional DMARD ini adalah, saya pakai satu aja ya. Satu adalah methotrexate. Dua itu adalah leflunomide. Tiga ada chloroquine, ya, chloroquine atau hidroksilchloroquine, ya. Kemudian yang keempat ada sulfasalazine. Ya. Kemudian ada juga azathioprine, ya, azathioprine. Nah, ini contoh-contohnya ya untuk DMARD yang tradisional. Nah, kemudian ada DMARD yang biological, ya, ada DMARD yang biological DMARD. Ya, jadi ini sediaan monoklonal antibody, ya, biological DMARD. Nah, seperti apa? Seperti contohnya infliximab, ya, infliximab. Nah, jadinya yang ada map-map lah, ya, yang ada map-map di belakangnya itu berarti biological. Nah, ini contoh DMARD, ya. Oke. Nah, nanti kerja obat ini apa? Ya, kerja obat ini nanti menghambat mediator-mediator inflamasi ini, menghambat sistem-sistem imun ini yang dihambat nanti sama obatnya. Ya. Nanti saya lihatkan ya, itu di punyanya IRA itu ada ya. Di IRA itu ada terkait mekanisme kerjanya. Ya. Nah, dari semua obat-obatan ini, pemilihan terapi OA nantinya tergantung, ya. Nantinya tergantung dari aktivitas penyakitnya, ya. Tergantung dari aktivitas penyakitnya. Nah, jadi menurut American College Rheumatology dikatakan, ya, kalau jika pasiennya ya mengalami aktivitas yang rendah, ya, aktivitas penyakitnya rendah, ya, low activity lah ya, saya tulis ya, nggak enak sekali kalau pakai bahasa Indonesia ya, low activity, ya, maka bisa menggunakan lini pertama yaitu methotrexate. Kalau low activity, ya, jika low activity bisa menggunakan methotrexate. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah jika pasiennya ya aktivitinya moderate, ya, atau sampai yang high activity, ya, maka bisa menggunakan methotrexate atau ya plus DMARD lain. Nah,
lain yang tradisional, ya, DMARD lain tradisional, ya, DMARD tradisional lain, ya, atau bisa juga menggunakan yang biologikal, atau bisa menggunakan yang biologikal. Nah, jadi ini menurut American College of Obstetrics and Rheumatology, ya, obstetric and rheumatology. American College Rheumatology, ya, American College Rheumatology seperti ini, ya. Nah, kemudian berbeda nantinya dengan dengan IRA dan EULAR, ya, IRA dan EULAR, ya. Nah, untuk IRA dan EULAR, ya, untuk IRA dan EULAR di sini, ya, untuk IRA dan EULAR di sini, ya, lini pertama, jadi dia tidak ada menggunakan low activity atau moderate activity dan lain-lain, tidak. Dia langsung menggunakan lini pertama, itu adalah menggunakan methotrexate. Ya. Lini pertama itu menggunakan methotrexate. Nah, ketika methotrexate ini tidak efektif, ya, ketika methotrexate ini tidak efektif, bisa ditambahkan, ya, tidak efektif, ya. Jika ya, bisa ditambahkan DMARD lain, ya, DMARD lain yang tradisional, ya, atau ganti dengan DMARD biologikal, ya, atau ganti dengan DMARD biologikal. Nah, jadi letaknya sebenarnya sama, ya, letaknya benar-benar sama sebenarnya, karena apa? Sama-sama merekomendasikan pemberian methotrexate di awal, ya, sama-sama merekomendasikan pemberian methotrexate di awal. Ya, jadi sebenarnya antara ACR dan EULAR atau IRA ini sama, ya, sama-sama merekomendasikan methotrexate di lini pertamanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk IRA dan EULAR, ya, pemberian methotrexate di sini bisa juga diberikan dengan obat tambahan, ya, terapi tambahan. Jadi ada terapi tambahannya. Nah, terapi tambahan yang bisa digunakan adalah kortikosteroid, penggunaan jangka pendek. Ya. Nah, jadi tidak hanya methotrexate saja yang masuk, tapi dia juga bisa memberikan kortikosteroid. Ya, dapat memberikan kortikosteroid. Seperti itu. Nah, berbeda dengan ACR, kalau ACR itu kortikosteroidnya direkomendasikan ketika ketika dia moderate sampai high activity, ya, ketika dia moderate sampai high activity, nah, baru diberikan kortikosteroid, ya. Nah, penggunaan kortikosteroid baik IRA, EULAR dan ACR itu jangka pendek, ya. Jadi kortikosteroidnya ini jangka pendek. Nah, maksudnya jangka pendek adalah selama 3 bulan, ya. Jangka pendek kortikosteroid itu selama 3 bulan, ya. Jadi penggunaan kortikosteroid, ya, bisa diberikan pada sebagai terapi tambahan, tapi untuk pemberiannya hanya jangka pendek atau sekitar 3 bulan saja, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, baik IRA dan ACR dan EULAR, lini pertama OA, berarti kita ambil kesimpulan saja. Lini pertama RA. Lini pertama RA berarti 1 menggunakan methotrexate. Oke. Yang kedua adalah jika MTX tidak efektif, ya, dapat diberikan atau ditambahkan
Ya, Dimat. dimat lain. Ya, dimat lain atau ganti dengan Biological. biological. Udah kesimpulannya di situ aja. Ya. Terapi tambahan adalah menggunakan Kortikosteroid. kortikosteroid jangka pendek. Kortikosteroid jangka pendek. Nah, nanti evaluasi terapi itu dilakukan tiap bulan ketiga, ya, bulan ke-6, ya, bulan ketiga dan bulan ke-6, ya. Jadi targetnya itu adalah, ya, bulan ke-6 itu harapannya sudah terjadi resolusi, ya. Bulan ke-6 itu harapannya sudah terjadi resolusi. Dalam artian laju endap darahnya udah menurun, ya. Kemudian kalsitoninnya sudah menurun, kemudian pasiennya sudah tidak ada keluhan-keluhan RA. Itu pada bulan ke-6 target terapinya. Tapi ketika target terapi ini tidak bisa dicapai pada bulan ke-6, ya maka kita harus mengganti terapinya nanti. Bisa ditambahkan ataupun bisa diganti dengan biologikal. Ya. Jadi target terapi itu sampai bulan ke-6. Ya, bulan ke-6 itu harapannya udah sampai terjadi resolusi, ya istilahnya, ya. Pasiennya sudah membaik. Kalau pasiennya belum membaik, ya udah terapinya bisa kita ganti. Ya, tapi untuk kortikosteroidnya penggunaannya jangka pendek. Ya, ada yang ingin berdiskusi silakan. Oh ya, ini lagi ya catatan satu lagi ya. Nah, jadi terkait penggunaan methotrexate, ini sering banget keluar di UKAI ya. Methotrexate, saya hapus dulu boleh nggak, Dek? Boleh, Bang, boleh. Boleh ya, yang lain? Boleh, Kak. Kak. Boleh, Bang. Nah, ini baru saya mau jelaskan ya, pertanyaannya siapa tuh, Milan ya. Pasti diberikan nanti untuk untuk asam folatnya ini pasti diberikan ya. Nah, jadi MTX pada RA ya. MTX pada RA ya. Ini bisa menyebabkan defisiensi folat karena MTX ini bekerja dengan cara antagonis folat ya. Jadi methotrexate ini bekerja sebagai antagonis folat ya. Nah, ketika dia bertindak sebagai antagonis folat, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Ya. Ada dua hal yang bisa terjadi.